membahas wawancara terhadap kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan. Saat ini saya akan mewawancarai dari kepala sekolah organisasi penggerak. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya kedatangan Fatma Diana untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini. Menurut Fatma Diana, apa yang perlu ditanyakan terkait dengan hal tersebut? Terima kasih Pak. Langsung mohon ya. Saat ini setelah saya mempelajari modul tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan terhadap kepala sekolah, itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yang sudah sangat berpengalaman. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak ketika mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, jadi memang di sekolah itu juga memiliki permasalahan yang kompleks sekali ya, terkait dengan dilema etika, karena memang di sekolah adalah merupakan pusat pendidikan, jadi banyak hal yang permasalahan tersebut harus kita selesaikan. Nah, termasuk di dalamnya kasus-kasus yang ada di sekolah itu tadi sudah saya sampaikan ya, sangat kompleks, baik itu terkait dengan masalah anak dengan anak, kemudian terkait dengan guru dengan anak, terkait dengan kepala sekolah dengan guru, kemudian terkait dengan sekolah dengan masyarakat, terkait dengan anak dengan orang tua. Siswa ini memiliki masalah yang kompleks, dan terkait dengan hal tersebut memang perlu bahwa beberapa kasus yang ada itu harus diidentifikasi. Nah, identifikasi terhadap dalam pemecahan masalah ini termasuk sangat penting sekali ya. Yaitu yang pertama, bahwa sebelum kita ini mengungkap permasalahan tersebut harus diidentifikasi. Yang pertama adalah latar belakang dari adanya permasalahan tadi. Kadang kita ini bisa juga gegabah dalam mengambil keputusan tentang permasalahan yang ada pada anak. Jadi misalkan kenapa anak ini misalkan dia mencuri jajan di warung atau di kantin sekolah, ini harus dipelajari kenapa, apakah ini, jadi perlu diselidiki. Kemudian yang kedua, di dalam melakukan identifikasi permasalahan ini juga harus dengan pihak-pihak yang terkait, terutama adalah guru kelas. Suatu contoh, di guru kelas ini harus melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut. Jadi apakah apa yang menjadi tadi latar belakang permasalahan tadi, apakah misalkan tadi ya, apakah anak tersebut itu tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya, apakah dia diberi uang jajan tapi kurang, apakah dia itu diberi uang jajan memang sudah diberi uang jajan, apakah mungkin dia diberi uang jajan tetapi hilang sehingga dia ingin seperti teman-temannya, apakah memang dia memiliki suatu kebiasaan sehingga nanti apa yang menjadi keputusan kita ini kan lebih tepat bagi anak, karena nanti setelah kita mengidentifikasi kasus-kasus tadi, nanti pasti di sana ada beberapa ya. Maka kita harus melakukan skala prioritas di dalam mana yang harus didahulukan di dalam pengambilan keputusan terhadap
permasalahan tadi, tim tentu melalui suatu prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Itu. Berarti harus tidak seketika langsung mengambil keputusan sih Pak. Iya, Berarti iya. harus memperhatikan beberapa tahapan Iya. dan beberapa unsur yang terkait dari permasalahan Iya. dilema etika tadi. Iya. Ya Pak, terus bagaimana ketika ada dilema etika tadi, Iya. ketika Bapak mau mengambil keputusan, tetapi ada dua keputusan yang ternyata ada dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar. Oh, gitu. Oke. Dan keduanya juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Nah, kita kan dalam mengambil keputusan itu sudah saya sampaikan tadi, ada prinsip yang harus kita pegang. Satu, bahwa keputusan yang diambil itu harus berdasarkan dari peraturan yang formal dan normal. Jadi itu harus menjadi acuan bagi kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa pengambilan keputusan itu harus melibatkan banyak unsur di situ. Ada guru, ada teman guru, ada orang tua. Karena mereka pasti memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda. Sehingga nanti dengan beberapa tadi kita ini kepala sekolah tentunya akan sangat penting sekali. Sehingga mereka ada cara pandang yang sama terhadap bagaimana mendidik anak. Ternyata dari segitu banyaknya pengalaman Bapak tentang dilema etika, ya, Bang Ajis, itu ada punya jadwal betul Pak dalam sekolahan itu, ada jadwal khusus untuk melakukan pengambilan keputusan tentang dilema etika. Kalau punya jadwal khusus betul? Kita tidak ada jadwal khusus. Jadi kadang kita itu tapi mungkin pada biasanya setiap hari Senin kita itu setelah upacara itu mungkin di dalam itu ada kegiatan kayak refleksi. Jadi kadang kita itu juga melihat apakah ada suatu permasalahan itu, kemudian di rapat rutin. Jadi kita tidak ada jadwal yang terkait dengan melihat situasi kondisi tentang panjenengan terkait dengan etika kasus-kasus tadi, ya. Itu tidak dilema etika. Ini kita tidak ada waktu khusus. Jadi kita itu kadang di hari Senin itu kita refleksi apa yang telah dilakukan beberapa ibu guru dan ada hambatan apa, dan kemudian pada rapat-rapat rutin gitu. Tapi biasanya dilema etika itu munculnya itu tidak tertentu. Tidak tentu. Jadi kadang, tapi ketika itu muncul itu segera kita atasi. Karena begini, ketika kita itu tidak segera, permasalahan itu tidak segera kita dekati, ini dikhawatirkan akan meluas. Seperti itu suatu sakit kurap jadi ketika orang segera kita obati, ini akan meluas dan berdampak. Maka prinsip kami adalah segera dengan cepat kita ini merespon dari permasalahan tadi. Berarti pada saat menemukan ketika ada permasalahan dilema etika atau rujukan moral tadi misalkan, itu jenengan membuat jadwal penyelesaian untuk pengambilan keputusan, betul? Misalkan saat itu langsung diselesaikan, jenengan langsung tidak kami jadwalkan. Ya, tapi intinya waktu-waktu tertentu langsung ketika kita sudah melihat ada suatu dilema, itu segera kita tidak lanjut. Maksudnya kita terjadi. Jadi ya saya secara kami kan tugas saya kan hanya mengkomunikasikan, mengkoordinir dengan
teman-temannya, kemudian sampai pada bisa mengevaluasi ya. Kami setelah nanti kita koordinasikan dengan pihak-pihak. Mungkin kalau memang tidak diperlukan ya tidak, tapi kalau diperlukan itu harus ada koordinasi dari pihak-pihak yang terkait, orang tua harus ada. Nah itu harus kita segera itu koordinasi. Kemudian kita lakukan langkah-langkah terhadap apa itu tadi seperti sebagaimana langkah-langkah yang kami sampaikan ke panjenengan tadi, sampai pada suatu evaluasi. Jadi ketika ini sudah berjalan, sudah kita tidak lanjuti, mesti kami pun juga akan memantau. Kita lakukan monitoring, kita pantau. Bu, ini kemarin bagaimana? Nah, jadi saya berarti komunikasi dulu. Oh iya Pak, sudah ada peningkatan, sudah ada. Oh iya. Jadi itu dan kaitan dengan hal tersebut kita harus namanya 2K ya. Menurut saya adalah konsisten dan konsekuen terhadap hal ini. Karena suatu yang berkaitan dengan tadi Bu, dilema etika atau mungkin terkait dengan perilaku anak. Jadi tidak hanya anak lah, jadi di sekitar kita, orang tua juga seperti Bapak Ibu guru, itu kita ini dalam melakukan apa ini, suatu hal ini harus dilakukan dengan konsekuen dan konsisten. Artinya ketika anak itu sudah mengalami perbaikan ya harus kita konsisten untuk bisa mengawal gimana anak tadi. Kalau terus besok kita sudah lupa dengan hal tersebut, mungkin bisa tumbuh lagi. Yang kita lakukan dengan konsekuen, harus konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan kita, dan kita harus konsisten, jadi dilakukan secara terus kita satu contoh misalkan anak itu kan disiplinan terutama ya. Hari ini kami melaksanakan upacara dan ini harus dilakukan dengan adil. Jadi hari ini misalkan anak ini kok tidak upacara, ini juga tidak upacara. Nah ini harus diberikan sanksi yang itu berkelanjutan. Oh hari ini kok masih lagi, masih tidak tertib lagi atau tidak disiplin. Jadi besok lagi harus harus masih diberikan treatment. Besok lagi, kok masih lagi treatment. Nah, ini harus kita evaluasi kemudian apa yang masih menjadi anak tadi, masih juga melanggar aturan tadi. Kemudian kita treatment lagi. Nah, memang penting sekali. Sehingga mereka ada cara pandang yang sama terhadap bagaimana mendidik anak. Ternyata dari segitu banyaknya pengalaman Bapak tentang dilema etika ya, Bang Haji itu ada punya jadwal betul Pak, dalam sekolahan itu ada jadwal khusus untuk melakukan pengambilan keputusan tentang dilema etika. Kalau punya jadwal khusus betul? Kita tidak ada jadwal khusus. Jadi kadang kita itu tapi mungkin pada apa itu biasanya setiap hari Senin kita itu setelah upacara itu mungkin di dalam kita ada kegiatan kayak refleksi. Jadi kadang kita itu juga melihat apakah ada suatu permasalahan, kemudian di rapat rutin. Jadi kita tidak ada jadwal yang terkait dengan melihat situasi kondisi tentang panjenengan terkait dengan etika kasus-kasus tadi ya. Kita itu tidak dilema etika, ini kita tidak ada waktu khusus. Jadi kita itu kadang
di hari Senin itu kita refleksi apa yang telah dilakukan Bapak Ibu guru dan ada hambatan apa, dan kemudian pada rapat-rapat rutin gitu. Tapi biasanya di dilema etika itu munculnya itu apa ya, tidak tertentu, tidak tentu. Jadi kadang, tapi ketika itu muncul itu segera kita atasi. Karena begini, ketika kita itu tidak segera, permasalahan itu tidak segera kita dekati, ini dikhawatirkan akan meluas seperti itu, suatu sakit kurap apa jadi ketika orang segera kita obati, ini akan meluas dan berdampak. Maka prinsip kami adalah segera dengan cepat kita ini merespon dari permasalahan tadi. Berarti pada saat menemukan ketika ada permasalahan dilema etika atau rujukan moral tadi misalkan, itu jenengan membuat jadwal penyelesaian untuk pengambilan keputusan, betul Pak? Misalkan saat itu langsung diselesaikan, jenengan langsung tidak bisa buatkan. Ya pokoknya tapi intinya waktu-waktu tertentu itu langsung pada ketika kita sudah melihat ada suatu dilema, itu segera kita tidak lanjuti. Maksudnya kita terjadi, ya saya secara untuk kami kan tugas saya kan hanya mengkomunikasikan, mengkoordinir dengan teman-temannya, kemudian sampai pada saya mengevaluasi, ya kan kami setelah nanti kita koordinasikan dengan pihak-pihak. Mungkin kalau memang tidak diperlukan ya tidak, tapi kalau diperlukan itu harus ada koordinasi dari pihak-pihak yang terkait, orang tua harus ada. Nah itu harus kita segera itu koordinasi. Kemudian kita lakukan langkah-langkah terhadap apa itu tadi, seperti sebagaimana langkah-langkah yang kami sampaikan ke panjenengan tadi, sampai pada suatu evaluasi. Jadi ketika ini sudah berjalan, sudah kita tidak lanjuti, mesti kami pun sudah akan memantau. Kita akan monitor, kita pantau. Ini kemarin bagaimana? Nah, jadi saya berarti komunikasi dulu. Oh iya Pak, sudah ada peningkatan, sudah ada. Oh iya. Jadi itu, dan kaitan dengan hal tersebut kita harus namanya 2K ya. Menurut saya adalah konsisten dan konsekuen terhadap hari ini. Karena suatu yang berkaitan dengan tadi Bu, dilema etika atau mungkin terkait dengan perilaku anak. Jadi tidak hanya anak lah, jadi di sekitar kita, orang tua juga seperti Bapak Ibu guru, itu kita ini dalam melakukan suatu hal ini harus dilakukan dengan konsekuen dan konsisten. Artinya ketika anak itu sudah mengalami perbaikan, ya harus kita konsisten untuk bisa mengawal gimana anak tadi. Kalau terus besok kita sudah lupa dengan hal tersebut, ya, mungkin bisa tumbuh lagi. Yang kita lakukan dengan konsekuen, harus konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan kita, dan kita harus konsisten, jadi dilakukan secara harus kita suatu contoh, misalkan anak itu kan disiplinan terutama ya. Hari ini kita melaksanakan upacara, dan ini harus dilakukan dengan adil. Jadi hari ini misalkan anak ini kok tidak upacara, ini juga tidak upacara, nah ini harus diberikan sanksi yang itu berkelanjutan. Oh hari ini kok masih masih tidak tertib lagi atau tidak disiplin, jadi besok lagi harus harus masih diberikan treatment.
Besok lagi, loh kok masih lagi treatment. Nah, ini harus kita evaluasi kemudian apa yang masih menjadi anak tadi waktu masih juga melanggar aturan tadi. Kemudian kita treatment lagi. Nah, memang pekerjaan kita ini yang lebih rumit memang ya mendidik. Kalau pelajaran itu secara klasikal ya, atau di kelas itu kita itu bisa ya, mungkinnya tidak sedemikian rumit, tetapi untuk kita dalam posisi kita untuk mendidik itu ternyata lebih rumit, lebih sulit ya iya, Pak, lebih apalagi sulit. antara semua benar, jadi menurut pandangan si anak ini Iya. benar, Iya. dari lingkungan juga benar, misalnya untuk keadilan sama rasa belas kasihan gitu kadang-kadang ya Pak, ada dilema di sini gitu. Nah, selama ini faktor-faktor apa aja Pak yang mendukung Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan ketika ada dilema seperti itu? Memang yang faktor-faktor yang membuat kami itu istilahnya bisa melakukannya dengan sesuai dengan harapan itu ketika teman-teman di sekitar kita, guru terutama ya, ini memiliki memiliki suatu semangat yang sama. Nah, kemudian yang kedua, bapak-bapak ibu guru itu tidak egois terhadap dalam pengambilan keputusan atau dalam memberikan suatu masukan. Karena kalau ketika bapak ibu guru ini egois terhadap pendapatnya, kadang ini yang susah kita itu, karena mereka bapak ibu guru harus ada di garda terdepan di dalam kalau berkaitan dengan masalah sesuatu, harus ada yang di depan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang menjadi yang kekuatan kami ya bapak ibu guru itu sendiri. Ya Pak, terima kasih. Ternyata ketika ada permasalahan di sekolah begitu kompleknya, dilema etikanya sangat banyak ya, ada beberapa bagian ya, ternyata tidak bisa diselesaikan sekali pengambilan keputusan ya Pak. Berarti harus berdasarkan beberapa ada tahapan ya, mungkin ada prosedurnya, terus harus menyelesaikan dengan beberapa unsur yang terkait, tidak langsung bisa mengambil keputusan sesuai saya pengen begini langsung bisa ya. Nanti timbul permasalahan baru lagi. Terima kasih Bapak kerso menanggapi wawancara saya, dan dari sini saya merasa terbuka. Ternyata dilema etika itu tidak semudah pengambilan keputusan sesuai nilai kebajikan terhadap pemimpin, ini tidak semudah yang saya bayangkan. Ternyata memang perlu ada tahapan-tahapan dan unsur-unsur yang terkait sehingga bisa tercapai keputusan yang tidak menyakiti salah satu pihak. Kata ini tadi yang anak-anak juga psikologisnya tidak nyaman, lalu dia juga bisa merasa intervensi diri untuk memperbaiki dirinya tanpa ada tekanan. Terima kasih. Salam sampai segini Mbak. Terima kasih banyak, sedikit terbuka buat saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Matur nuwun sangat. Matur Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Eviana, CGP 9, akan melaksanakan tugas wawancara dari pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini saya pertama akan wawancara dengan Ibu Rujiani, Kepala Sekolah Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rujiani, saya kepala sekolah dari SD Negeri 22, Kecamatan Toko, Kota Pati. Saat ini sekolah kami menjadi program sekolah penggerak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya.
Yang pertama, nuwun sewu. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara terhadap tugas saya, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Langsung saja Bu, pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi sendiri, saya pertama ya melalui pemantauan, observasi, pengamatan dari keseharian, dan juga ada refleksi seperti itu. Terima kasih Bu, berarti berdasarkan observasi terlebih dahulu ya. Gitu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau pengambilan keputusan sendiri atau kebijakan yang ada di sekolah kami, saya nggak pernah mengambil secara sepihak dari kepentingan saya sendiri, tapi saya berkoordinasi dengan teman-teman sekiranya mana meskipun itu dua hal yang sama-sama penting, tapi paling tidak ada satu yang diprioritaskan. Jadi mana yang diprioritaskan itulah nanti yang didahulukan. Gitu ya Bu ya. Ternyata cukup kompleks ya, tidak sekedar Iya. itu saja. Terus saya masih penasaran juga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini selain melakukan pengambilan keputusan bagi keluarga? Untuk langkah-langkahnya sendiri, kami sering berkoordinasi ya. Jadi saya dengan teman-teman ataupun pihak yang terkait dalam segala sesuatu nanti yang itu menjadi satu keputusan, itu saya nggak bisa serta-merta menyelesaikan sendiri, tapi saya ada koordinasi dengan teman-teman, kita menyempatkan waktu untuk bimbingan bersama. Selain dari refleksi-refleksi yang sekiranya itu menjadi satu permasalahan, sehingga nanti muncullah satu keputusan yang kita sepakati bersama. Ya, Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dari beberapa tadi cara Ibu mengambil keputusan, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Lebih pada ini ya, diskusi dan koordinasi gitu aja. Gitu ya. Iya, jadi Poinnya memang saya sering diskusi, jadi saya nggak bisa yang keputusan itu saya tentukan sendiri. Itu nggak, karena nanti yang melaksanakan bukan saya tapi keseluruhan. itu ya, ternyata dengan diskusi paling efektif ya menurut Ibu ya. Iya, karena kan kita bisa mendengarkan ini ya, keluh kesah ataupun ide-ide, dan kita bisa saling tukar pengalaman, gitu, sharing semacam itu. Jadi, dari berbagai pihak ya Bu ya, Iya. dari guru, wali murid, iya, masyarakat. iya, kita juga kadang murid juga kan juga kita libat juga. Kemudian adakah tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau tantangan tuh pasti ada ya. Jadi yang namanya kita kan banyak ini ya, banyak pihak yang terkait, banyak orang, apalagi dari guru-guru kan juga dari satu guru dengan guru yang lain pemikirannya juga pasti beda. Iya, betul. Nah, jadi perbedaan yang ada itu sekiranya nanti dapat mengerucut menjadi kita satu kesamaan tujuan permasalahan. Kita kan nggak bisa ya kita mempengaruhi orang harus gini ikut saya, tapi kan dari kita diskusi nanti kan oh iya ternyata yang ini lebih baik daripada yang harus saya sampaikan seperti itu. Jadi apa ya, lebih pada ini perbedaan yang ada. Iya sih, perbedaan Pasti. mengendalikan emosi yang diri Iya. pada saat kita kan Enggak, pengennya Iya. saya pengen gini, saya pengen gini, tapi kan yang pasti itu nanti mana yang sekiranya memang sangat penting dan prioritas untuk dilaksanakan. Enggak tentang aku pengennya ini harus dituruti kayak gini. ya Bu. Kemudian dalam menyelesaikan kasus tadi, apakah Ibu punya jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Gitu. Ketika sudah menemukan suatu dilema, ketika menemukan dilema etika waktu itu seketika, gitu, apakah Ibu punya waktu khusus untuk jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Atau bagaimana? Ketika misalnya kita ada satu permasalahan yang kita selesaikan,
saya tidak bisa menyelesaikan pada saat itu, karena tentunya kita perlu waktu untuk berpikir seperti itu kan. Kita harus menganalisa dulu ini mencari tahu permasalahan ini sebabnya apa, kita analisa dulu, kita evaluasi, sehingga nanti sama-sama kita menentukan atau menemukan mana sekiranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau untuk jadwal yang tersendiri, kami kalau di sekolah itu saya melaksanakan hanya refleksi. Jadi apa yang sekiranya permasalahan-permasalahan yang ada itu dari masing-masing guru dicatat atau ditulislah, direkam, nanti sehingga pada akhir pekan itu bisa disampaikan, sehingga nanti kan kalau ada permasalahan kayak gini penyelesaiannya seperti ini. Itu pun kami melakukan secara ini ya, koordinasi atau bareng-bareng. Selain saya ada yang namanya ini semacam sharing individu juga ada. Jadi saya ada coaching dengan teman-teman guru, itu saya lakukan secara individu. Tapi kalau untuk permasalahan yang di pembelajaran dari masing-masing guru itu kami ada sharing di setiap akhir pekan. Gitu ya, berarti untuk penyelesaian secara umum, misalnya kadang kan setiap orang mengalami dilema tidak seketika ya, kadang-kadang itu jenengan punya jadwal khusus untuk refleksi gitu. Jadi jadwal, tapi ketika ada dilema seketika juga diselesaikan, tapi ada tidak diselesaikan ya Bu, berarti ada jadwal khususnya tapi sesuai dengan kondisi pada saat mengalami dilema. Kalau memang itu harus diselesaikan pada saat itu ya kita kumpulkan dulu bersama. Gitu. Siap-siap Bu. Kemudian ini yang terakhir Bu, maaf ya. Ini faktor-faktor apa gitu, yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada saat ada kasus dilema itu? Pasti dari teman-teman. Jadi istilahnya semau apa saya hebat apa saya, kalau tidak ada dukungan, motivasi dari teman-teman dan komitmen dari teman-teman sendiri, itu nggak akan terlaksana gitu. Jadi misalnya kita punya keputusan, kita nanti akan melaksanakan kegiatan A, tapi dari mereka nggak komitmen, itu nggak akan jalan gitu. Jadi komitmen, tanggung jawab dari teman-teman sendiri dan istilahnya apa ya, semacam keyakinan yang ada di kami itu yang menjadikan terlaksananya daripada satu kebijakan atau keputusan tadi. Begitu ya Bu. Berarti bisa saya ambil kesimpulan ya, ketika mengalami dilema etika yang memang kadang ya saya alami sendiri Bu juga, ketika sebagai guru ini bingung saya kadang menyelesaikan gitu, tapi ternyata utamanya koordinasi dengan rekan sejawat, murid, kadang wali murid maupun masyarakat sekitar. Intinya akan diselesaikan pada jadwal tertentu untuk refleksi, dan ketika mengalami dilema etika tidak langsung seketika, langsung diputuskan sendiri. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan pada saya dan pencerahannya, insya Allah bisa menjadi masukan.